Jangan pernah menganggap video horor hanyalah settingan. Hujan turun deras sejak sore, membasahi jalanan sempit di sebuah gang kecil pinggiran kota di Jawa Barat. Langit berwarna kelabu gelap, sementara angin malam berhembus dingin melewati celah-celah jendela rumah tua milik keluarga Nadia. Di ruang tamu yang hanya diterangi cahaya televisi, Nadia sedang rebahan di sofa sambil memainkan ponselnya. Jemarinya terus menggulir beranda Facebook tanpa tujuan jelas, hanya mencari hiburan untuk mengisi malam yang membosankan. Video demi video lewat begitu saja. Ada orang jualan online, video lucu anak kecil, kisah horor, sampai potongan berita viral. Awalnya semua terasa biasa, sampai akhirnya sebuah unggahan membuat jarinya berhenti bergerak. Thumbnail video itu memperlihatkan seorang perempuan duduk sendirian di kamar dengan wajah pucat dan mata sembab seperti habis menangis. Judulnya tertulis, lebih besar dari video asli gangguan makhluk halus. Jangan ditonton sendirian. Nadia mengernyit kecil lalu tertawa pelan. Ah, paling settingan, gumamnya sambil menekan tombol play. Video itu dimulai dengan kualitas kamera yang buruk dan suara napas seseorang yang terdengar gemetar. Perempuan dalam video tampak duduk di pojok ranjang sambil memeluk lututnya sendiri. Tidak ada musik menyeramkan atau efek editan seperti video horor biasanya. Semuanya terlihat terlalu nyata. Beberapa detik pertama masih normal. Namun kemudian terdengar suara pintu lemari terbuka perlahan. Kriit, perempuan dalam video langsung menoleh dengan wajah ketakutan. Kamera ikut bergerak tidak stabil seolah orang yang merekam mulai panik. Nadia yang tadinya santai mulai merasakan bulu kuduknya berdiri. Tetapi rasa penasaran membuatnya terus menonton. Tiba-tiba perempuan itu menangis sambil berkata dengan suara pelan, lebih besar dari, dia datang lagi. Dia berdiri di belakang kalian. Lalu layar video mendadak gelap selama beberapa detik. Dan tepat sebelum video berakhir, muncul sosok wajah putih dengan mata hitam pekat menatap lurus ke kamera. Bukan sekadar jumpscare murahan. Wajah itu terlihat terlalu nyata. Sangat nyata sampai Nadia refleks menjatuhkan ponselnya sendiri. Anjir, napasnya memburu. Dadanya terasa sesak sesaat. Namun setelah beberapa menit, ia malah menertawakan dirinya sendiri karena sudah takut oleh video internet. Saat itu adiknya, Rani, baru keluar dari dapur membawa mie instan. "Kenapa sih ribut sendiri?" tanya Rani sambil duduk di sebelahnya. Nadia langsung menyeringai jahil. "Nih, lihat deh. Serem banget videonya." "Apaan?" "Video gangguan asli katanya." Rani sebenarnya penakut, tetapi rasa penasaran membuatnya ikut melihat. Mereka memutar ulang video itu bersama-sama sambil sesekali menertawakan bagian yang terasa aneh. Tetapi ketika wajah putih itu muncul lagi di akhir video, Rani langsung menutup mata sambil berteriak kecil. "Ya Allah, kaget banget." Nadia malah tertawa keras. Masa gini doang takut? Mereka akhirnya melupakan video itu malam itu juga. Atau setidaknya, Nadia berpikir semuanya sudah selesai. Namun 2 hari kemudian, Rani mulai berubah. Awalnya hanya hal-hal kecil yang terlihat aneh. Rani yang biasanya cerewet mendadak menjadi pendiam. Dia lebih sering melamun sendirian di kamar dan mulai sulit tidur malam. Setiap kali ditanya kenapa, jawabannya selalu sama. "Gak apa-apa." Sampai suatu malam, sekitar jam 2 dini hari, terdengar suara benda jatuh dari kamar Rani. Brak, ibu mereka langsung terbangun dan berlari menuju kamar. Saat pintu dibuka, Rani terlihat duduk di lantai sambil menangis dengan tubuh gemetar hebat. "Kenapa, Nak?" tanya ibunya panik. Rani hanya menunjuk sudut kamar dengan tangan bergetar. "Tadi ada yang berdiri di situ."
Semua orang melihat ke arah yang ditunjuk. Kosong. Tidak ada siapa-siapa. Ayah mereka mencoba menenangkan keadaan dan menganggap Rani hanya mimpi buruk. Tetapi sejak malam itu, kejadian-kejadian aneh mulai terjadi semakin sering. Lampu kamar Rani berkedip sendiri hampir setiap malam. Pintu kamarnya sering terbuka padahal sudah dikunci. Kadang terdengar suara langkah kaki di lorong rumah saat semua orang sedang tidur. Bahkan suatu malam, adik bungsu mereka mengaku melihat seseorang berdiri di dapur sambil menatap ke arah kamar Rani. Rambutnya panjang banget, katanya polos. Seisi rumah mulai merasa tidak nyaman. Namun yang paling hancur adalah Nadia. Karena diam-diam ia mulai merasa semua ini terjadi akibat video yang mereka tonton malam itu. Rasa bersalah perlahan menghantui pikirannya. Apalagi setelah Rani mulai mengalami kejadian yang lebih mengerikan. Suatu malam Rani menangis histeris sambil berkata bahwa ada sesuatu yang menyentuh pipinya saat ia sedang mencoba tidur. Besoknya, muncul bekas merah seperti sidik jari di wajahnya. Ibu mereka langsung membawa Rani menemui seorang ustaz yang biasa membantu ruqyah di kampung sebelah. Rumah mereka mulai sering diperdengarkan lantunan ayat Al-Quran. Air ruqyah disiapkan setiap malam. Daun bidara direndam untuk mandi. Semua cara pengobatan Islam yang mereka tahu mulai dilakukan. Tetapi gangguan itu tidak benar-benar hilang. Malah terasa semakin berani. Kadang Rani mendadak menatap kosong ke arah sudut rumah sambil tersenyum sendiri. Kadang ia berbicara pelan seperti sedang menjawab seseorang yang tidak terlihat. Yang paling membuat Nadia ketakutan adalah perubahan wajah adiknya setiap malam menjelang jam 3 pagi. Tatapan matanya menjadi kosong, wajahnya pucat, dan suaranya terdengar berbeda, lebih berat, lebih dingin. Seolah bukan dirinya sendiri, hingga akhirnya pada malam Jumat yang hujan deras. Sesuatu terjadi yang tidak akan pernah dilupakan Nadia seumur hidupnya. Malam itu listrik rumah tiba-tiba mati total. Seluruh rumah gelap gulita, hanya suara hujan dan petir yang terdengar dari luar. Ayah sedang keluar membeli genset kecil, sementara ibu tertidur kelelahan di kamar depan. Nadia yang sedang gelisah memutuskan memeriksa kamar Rani karena sejak tadi adiknya tidak terdengar suara sama sekali. "Nih anak tidur apa gimana?" gumamnya pelan sambil menyalakan senter ponsel. Lorong rumah terasa dingin sekali malam itu. Aneh, seolah suhu udara turun drastis. Saat sampai di depan kamar Rani, pintunya terbuka sedikit. Kriit. Nadia mendorong pintu perlahan. Kosong. Rani tidak ada di dalam. Tetapi lemari kamar terbuka lebar sendiri. Dan dari dalam rumah yang gelap, terdengar suara pelan memanggil namanya. Nadia. Suara itu berasal dari arah dapur. Pelan, serak, dan bukan seperti suara manusia normal. Napas Nadia langsung tercekat. Dengan tangan gemetar, ia berjalan mengikuti suara itu sambil menyorotkan cahaya ponsel ke lorong rumah. Nya, Nadia, suara itu terdengar lagi. Kali ini lebih dekat. Saat cahaya senter mengarah ke dapur, Nadia langsung membeku. Rani berdiri di sana membelakangi dirinya. Rambut panjangnya menutupi seluruh wajah. Tubuhnya diam tidak bergerak sedikit pun. Rani. Tidak ada jawaban, tetapi perlahan, kepala Rani mulai berputar ke belakang. Bukan tubuhnya, hanya kepalanya saja, pelan, disertai suara tulang retak yang membuat tubuh Nadia lemas. Krek, lalu dari balik rambut hitam yang menutupi wajahnya, terdengar suara tawa kecil. Dan ketika wajah itu akhirnya terlihat, itu bukan wajah Rani lagi. Matanya hitam pekat, mulutnya tersenyum terlalu lebar sampai hampir menyentuh pipi. Nadia, sekarang dia lihat kita juga. Senter ponsel langsung mati.
Dan dari dalam kegelapan rumah itu, terdengar suara langkah kaki mendekat cepat ke arah Nadia.